Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2221 menemukan harta karun. Mendengar kutukan ketiga orang itu, Ye Chen pergi ke Gunung Xiong bukan untuk memperkosa Tang Ruxuan, tetapi untuk melihat apakah Tang Ruxuan juga memiliki asal-usul iblis di tubuhnya. Untungnya, Tang Ruxuan normal, dan Xiong Xiaur juga baik-baik saja. Kemudian, dia pergi ke puncak gunung lainnya, sulit dipahami. Dapat dikatakan bahwa, dari leluhur hingga para murid, bahkan binatang roh yang dibesarkan di penangkaran, dia telah memeriksa sekte Heng Yue satu per satu gambar asteris, misalnya, Long Yi dan Murong Miaoxin, melakukan aktivitas di tempat tidur. Contoh lain, Zixuan, yang baru saja keluar dari kolam spiritual. Dan contoh lain. Namun, detail ini tidak penting, yang penting semuanya normal. Artinya, seluruh Heng Yue, kecuali dia dan Xiong tidak memiliki asal-usul setan. Di jalur gunung, Ye Chen berjalan perlahan, matanya tidak pasti. Yang pertama adalah Raja Dewa Penciptaan, yang terakhir adalah lelaki tua kurus, dan kemudian dia, sekarang, bahkan Xiong memiliki asal-usul iblis surgawi di tubuhnya. Selama periode ini, dia mencoba memahami Yama, dan dia pikir Kaisar Ming dan Kaisar Huang harus mengetahuinya. Namun, dunia bawah dan surga masih terisolasi. Saat berjalan, saya tiba-tiba melihat seseorang bermanifestasi di ujung jalan, dan setelah melihat lebih dekat, itu adalah Jining Suang. Tampan, sangat tampan. Kata Ye Chen dalam-dalam, melihat tubuhnya sendiri dari kejauhan, dia benar-benar tampan, dan penampilannya mengesankan. Selain itu, dia memiliki aura bajingan, dan dia sangat tampan saat tidak melakukannya. T memperhatikan. Tukar tubuh. Jining Suang melangkah maju, sedikit marah, karena ini, dia harus mengganti tubuh secepat mungkin, jika tidak, Ye Chen mungkin melakukan sesuatu yang tidak masuk akal lagi. Ini tidak mendesak, yang terpenting adalah memiliki pemahaman yang baik tentang Shenzang, kata Ye Chen Yu dengan sungguh-sungguh. Belum terlambat untuk menyadarinya nanti. Mengapa Cusuan tidak mengenakan pakaian apapun? Tajam dan tajam. Mendengar ini, Jining Suang tanpa sadar menoleh ke belakang. Namun, tidak ada Cusuan yang telanjang di belakangnya, tidak hanya tidak ada siapa-siapa, dia bahkan tidak memiliki seekor burung. Menyadari bahwa dia ditipu, Jining Suang segera berbalik, tetapi Ye Chen tidak terlihat. Jining Suang tertegun sejenak, berjongkok di tanah, menutupi wajahnya, dan merasakan dorongan untuk menangis, tetapi dia benar-benar tidak memiliki ingatan yang panjang, dan ditipu oleh Ye Chen lagi, dan menipu dia setiap hari. Selain itu, Tuan Muda Ye telah meninggalkan Heng Yue, seperti sinar cahaya abadi, dengan angin, guntur, dan kilat menggantung di sepanjang jalan. Aku pintar. Ye Chen tersenyum ragu-ragu. Hanya bercanda, siapa dia? Dia adalah Dewa Suci Surga, Kaisar Chu Agung, Dewa Lubang yang nyata, keterampilan aktingnya lebih murni daripada kekuatan tempur, dan dia benar-benar setingkat Raja Film. Jining Suang berbeda. Meskipun kekuatan tempurnya kuat, IQ-nya sedikit menyentuh. Dia termasuk jenis dengan payudara besar dan tidak berotak. Seorang kutu buku, bagaimana dia bisa menjadi lawannya? Secara alami, ada juga alasan dia selingkuh dari istrinya, sulit untuk mengelabui Jining Suang untuk mengubah tubuhnya, jadi dia harus mempelajarinya dengan hati-hati. Entah kapan dia akan mengubahnya lagi. Sejak saat itu, dia memamerkan kemampuan aktingnya lagi, dan omong-omong, memberi pelajaran yang baik kepada istrinya. Berhenti lagi, itu adalah King Yunzong. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, dia menutupi dirinya dengan jubah hitam dan menutupi wajahnya dengan topeng hantu, lalu dia masuk. Tujuan datang ke sini adalah untuk melihat apakah ada hal seperti ini di King Yunzong. Orang-orang seperti Xiong guru kepala King Yun, Zhou Ao, adalah pemalas besar. Ketika Ye Chen tiba, dia menggoda Yue Chisun. Sepertinya dia akan pergi tidur untuk mengejar tidur kembali, dan kemudian dia memiliki pemahaman yang lebih dalam. Kedatangan Ye Chen mengejutkan Zhou Ao, bisnis baiknya terganggu, kulitnya tidak akan terlihat bagus lagi, dia mengamati Ye Chen dari atas ke bawah, rekan Taois, siapa kamu?
Dao, apa yang dia pegang di tangannya? Adalah tanda dari Tuhan Suci Surga. Zhou Ao sedikit mengernyit, karena dia mengenali perintah pedang Ye Chen, perintah itu seperti seseorang, dan melihat perintah itu seperti melihat seseorang, tetapi dia bingung, bagaimana mungkin token dari Holy Lord of the Heavenly Court berada di tangan orang ini? Adikmu, cepatlah. Ye Chen menjadi tidak sabar dan melangkah maju untuk menendangnya. Begitu Zhou Ao mendengar ini, sudut mulutnya berkedut keras, dia tidak mengerti Ye Chen, dan orang-orang yang sebenarnya datang, jadi token apa yang ada di sana, itu tidak perlu. Namun, omong kosong adalah omong kosong, hal-hal masih harus dilakukan, siapapun yang berani melanggar perintah penguasa suci pengadilan surgawi, dia akan segera keluar dari hutan bambu untuk memanggil para murid dan tetua, dan Ye Chen akan masuk orang, pasti ada acara besar. Setelah dia pergi, Ye Chen sedang bersantai, menatap Yue Chisun, dengan senyum di wajahnya, kakak ipar, tidur di kamar terpisah di malam hari, atau tidur di ranjang yang sama, apakah ada acara khusus? Yue Chisun dia tersenyum datar, tidak menggelengkan kepalanya, dan tidak menganggukkan kepalanya. Dia mendengar bahwa Ye Chen sedang kencing. Jika Anda mengatakannya dengan baik, itu tidak bermoral. Jika Anda mengatakannya dengan buruk, itu hanya tidak tahu malu, dan tidak masalah apakah Anda setuju atau tidak. Malu, Ye Chen menyentuh ujung hidungnya dan keluar. Efisiensi kerja Zhou Ao masih sangat tinggi, para murid dan tetua di sekte berkumpul di depan Aula King Yun, banyak dari mereka menguap dan melakukan apapun. Baru setelah Ye Chen jatuh, para tetua murid berdiri tegak, dan bahkan kepala sekolah pun menghormati, jadi statusnya pasti tidak sederhana. Ye Chen berjalan perlahan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menatap dengan saksama, memindai satu persatu, meskipun mata reinkarnasi memproklamirkan diri, tetapi penglihatan itu masih ada, dan tidak ada yang hadir yang bisa lolos dari intipnya. Zhou Ao menggaruk kepalanya, tidak tahu mengapa, apa yang dilakukan Ye Chen, menangkap pencuri. Bahkan dia seperti ini, para murid dan tetua King Yun Sekte semua bingung, tapi setiap kali Ye Chen menatapnya, dia selalu merasa tidak wajar, seolah-olah dia tidak bisa menyembunyikan rahasia apapun. Ye Chen masih tidak mengatakan sepatah kata pun, dia memindai satu demi satu orang, bahkan harta di tas penyimpanan orang dibersihkan olehnya. Perlu disebutkan bahwa tidak peduli tua atau muda, tidak peduli pria atau wanita, ada produk khusus dacu di dalam tas penyimpanan, yang membuatnya, Dewa Suci Surga, sangat bersyukur, dia sangat senang di jalan. Tidak sampai setengah jam kemudian dia memejamkan mata dan menghela nafas lega. King Yunzong semuanya normal, dan tidak satu pun dari mereka yang berasal dari iblis. Apa yang kamu cari? Zhou Ao tidak bisa menahan rasa ingin tahunya, dan bertanya melalui transmisi suara. Mencari bayinya, kata Ye Chen dengan santai, lalu berbalik dan pergi. Setelah mengambil 2 langkah, dia berbalik dan menendang Zhou Ao. Tanpa alasan, dia hanya ingin menendang. Wajah Zhou Ao menjadi gelap lagi, dan dia sangat curiga bahwa Ye Chen ada di sini untuk bersenang-senang, dan semua orang di King Yun meletakkannya di sini, kau menendangku, kepala sekolah, tanpa menunjukkan wajah. Ye Chen tidak berhenti sama sekali, pergi ke Sekte Zhengyang, dan seperti Sekte King Yun, dia memanggil semua orang dan menonton satu persatu, membuat komandan yang zen penuh dengan tanda tanya. Ye Chen datang dan pergi dengan cepat, dan seluruh Sekte Zhengyang normal. Malam datang dengan tenang, tetapi dia seperti hantu, menghantui setiap sudut Nanchu, membawa tanda Holy Lord, berjalan sepanjang jalan, semua kekuatan utama di Nanchu memiliki sosoknya, bahkan dunia fana, tidak pernah membiarkannya pergi, selama itu adalah makhluk hidup, sulit untuk menghindari intipnya. Orang itu, apa yang kamu cari? Di gerbang Tianxuan, Tian Lao bergumam lebih dari sekali di depan langit ajaib dan tirai air dengan tangan di tangannya. Dong Huang Taixin juga ada di sana, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Ye Chen mencari selama setengah bulan, dan dia hanya mencari di sini selama setengah bulan. Tuhan tidak tahu apa yang dicari Ye Chen, dan dia tidak tahu baik misteri seperti itu tidak boleh sederhana. Tapi dia tidak terburu-buru, Ye Chen akan datang ke Tianxuanmen. Di bawah tatapan keduanya, Ye Chen memasuki Dancheng. Meskipun malam telah tiba, kota dan tetap ramai. Berjalan di jalan, Anda bisa mencium aroma obat yang kuat di mana-mana. Selain orang-orang dari kota dan yang asli, ada juga alkemis dari istana dan Zun, dan banyak lagi alkemis dari pasukan asing juga telah bergabung ke kota dan kota,
saat ini, barisan alkimia kota dan belum pernah terjadi sebelumnya, cukup untuk menjamin masalah pasokan. Jika ada perang, itu sebanding dengan pasukan biksu. Ye Chen tidak menonjolkan diri dan tidak memanggil dirinya sendiri. Alkemis berbeda dari biksu, dan mereka paling tabu untuk diganggu, jadi mereka bisa melakukannya secara diam-diam. Pada malam hari, sosoknya seperti hantu, muncul di setiap sudut Pil City, mata dewanya seperti obor di sepanjang jalan, dan tidak ada yang bisa lepas dari matanya. Setelah melihat sekeliling, dia berhenti di Dan Mansion, bersembunyi dalam kehampaan, memandangi gazebo dengan tenang. Di gazebo, ada seorang lelaki tua berjubah putih, namanya Dan Qi. Dia berasal dari generasi yang sama dengan Dan Chen dan Dan Yi. Dia juga hadir di kompetisi alkimia saat itu, dan kali ini dia juga seorang alkemis tingkat tinggi. Itu benar, di dalam tubuh Dan Qi, tersembunyi asal-usul iblis surgawi, dan dia satu-satunya di kota dan dilihat dari ekspresinya, dia sendiri tidak mengetahuinya, sama seperti Xiong Er, sama seperti kurus itu pria tua. Ye Chen duduk untuk waktu yang lama, dan melihat Dan Qi secara menyeluruh, luar dalam, kecuali asal iblis yang tersembunyi, tidak ada yang aneh tentang itu. Segera, seorang tetua wanita datang, dia juga seorang tetua di Dancheng, dia secantik bunga, meskipun dia tidak muda, dia masih memiliki pesona, berdiri berdampingan dengan Dan Qi, memandangi bulan yang cerah. Ye Chen mengeluarkan batu kering, dan diam-diam mundur setelah menontonnya lagi, dia meninggal. Sebelum pergi, dia meninggalkan jejaknya di Sensang Dan Qi, dan meninggalkan Dancheng untuk menemukan Nanchu dan membawanya ke Tian Xuanmen. Masalah ini melibatkan setan, jadi dia tidak berani gegabah. Di tanah yang luas, dia berjalan jauh, dan dia cukup dekat dengan tembok kota Nanchu. Pada malam hari seharusnya sepi dan sunyi, tetapi tembok kota Nanchu sangat ramai. Di tembok dan di bawah tembok kota, ada orang yang terlihat. Kebanyakan dari mereka adalah orang yang mengetahui metode pembentukan Gu Santong dan Taois Wuya juga ada di antaranya pola, disusun dalam lingkaran sihir. Ye Chen tidak menunjukkan sosoknya, dia melirik dan tidak bisa menahan nafas. Tembok kota Chu Selatan hari ini benar-benar cukup mendominasi untuk mengatakan bahwa ada lingkaran sihir setinggi 3 kaki, dan benteng setinggi 5 kaki, itu adalah harga yang harus dibayar dengan darah. Ini bukan masalah sepele, ini adalah tindakan pencegahan. Setelah mengalami invasi iblis surgawi, saya tahu pentingnya tembok kota ini. Ini akan menjadi jalan yang kuat. Jika Anda tidak dapat merebut tembok kota ini, Anda tidak dapat, jangan ambil dacu. Sialan, jangan malas. Katakan padaku kamu orang besar, dan pergi bawa gunung lain. Kutukan Gu Santong dan Taois Wuya bergema, tetapi pria besar di mulut keduanya adalah Men San mendengar dimarahi, dia datang dengan gada. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, orang besar itu dipukuli, hanya karena Gu Santong dan Taois Wuya telah mematahkan senjata kekaisaran, dan sejumlah besar dari mereka masih tidak dapat mengalahkan mereka, siapa yang berani merasa tidak nyaman di depan tentara kekaisaran. Sejak saat itu, Men San menjadi domba kecil yang jinak lagi, dan pergi membawa gunung dengan jujur. Sebelum Ye Chen pergi, dia menatap Men San. Ada juga asal-usul iblis di tubuhnya. Meskipun itu hanya jejak, meskipun terlihat samar-samar, dia bisa melihatnya dengan jelas, seperti Xiong Er dan yang lainnya. Yang lain, bagaimana ini bisa terjadi? Di bawah bulan, Ye Chen bergumam pelan lagi, dalam kegelapan, dia benar-benar tidak bisa mengetahuinya, tanpa fondasi pilar iblis surgawi, dari mana asal mula iblis surgawi berasal. Episode 2222 Mencari Leluhurku. Menghadapi malam, Ye Chen melangkahi tembok kota Chu Selatan. Sebelum pergi, dia juga meninggalkan jejaknya di Gunung Manshan. Segera, pria besar itu akan dibawa ke gerbang Tianxuan untuk menyegel malam Chu Utara, yaitu sedikit lebih besar dari Chu Selatan. Dalam kegelapan, karena invasi iblis surgawi, gunung dan sungai yang hancur belum pulih. Melihat ke langit malam yang gelap, masih ada kabut darah beterbangan. Ketika Ye Chen berhenti, itu sudah menjadi Pulau Naga Hitam. Saat itu malam, dan Wu Sanpao sedang tidur nyenyak. Sebagai pembawa, bahkan postur tidurnya penuh dengan bajingan. Mengingat temperamen Wu Sanpao, Ye Chen menendang pintu, dan dipukul dengan keras. Wu Sanpao yang malang, dia dipukuli karena suatu alasan ketika dia tiba. Setelah meninggalkan Pulau Heilong, Ye Chen seperti hantu, menginjak lautan, datang dan pergi tanpa jejak, menghilang, pergi ke pulau demi pulau, membangunkan terlalu banyak pemimpi.
Hari sudah larut malam lagi di wilayah Laut Panlong. Wilayah laut ini adalah wilayah keluarga Niu, dan ada kehebohan di tempat terbuka dan gelap. Jika Niu Sisan sudah tua dan kuat, sudah tengah malam, dan dia masih teliti. Melihat dari kejauhan, ruangan itu gemetar, sangat berirama, dan ada banyak wanita. Rangan dan derit ranjang kayu. Ye Chen benar-benar tidak berani mengganggunya, dia hanya berkeliaran di sekitar rumah Niu, mengintip satu persatu, yang membuatnya merasa nyaman adalah normal bagi keluarga Niu untuk naik turun. Dalam sekejap mata, 9 hari berlalu dengan tenang, dan baru pada hari ke-10 Ye Chen menyeberangi sungai Xiongjiang, berjalan ke arah timur, dan melangkah ke jurang kuno Dongling. Kali ini, orang pertama yang diperiksa adalah Dong Huang Tianfu Senchao. Dinasti surgawi penuh dengan talenta, banyak dari mereka adalah monster, terutama Pangeran Zhou Tianyi, yang paling menakjubkan, dia telah mencapai puncak Raja Suci dan masih mundur, mencari kesempatan untuk menerobos orang suci agung. Ye Chen tidak peduli, hanya mengintip melalui gerbang batu, dan tidak menemukan asal-usul iblis itu, jadi dia merasa lega. Di malam yang tenang, Ye Chen memasuki dunia manusia dari jurang kuno Dongling. Butuh setengah bulan lagi untuk berjalan, dan dunia penuh dengan debu, dari Kaisar Fana hingga sipir, semuanya tidak bisa lepas dari intipnya, dan mencari dengan berbagai cara, tetapi dia tidak melihat asal-usul iblis itu. Setelah melintasi dunia fana, Ye Chen berjalan jauh ke utara, lalu dari timur ke barat, langsung menuju Beizhen Changyuan, pergi ke kota Zujian, keluarga Beihai, keluarga Xuantian dan istana Qixi, dan tinggal di kota kuno Chanyuan selama setengah hari, baru kemudian menghilang ke dalam kehampaan dan diam-diam pergi ke keluarga Haotian. Haotian Xuanzhen masih ada di sana, tetapi Ye Chen menyegelnya ke dalam kuali yang kacau, karena tubuh Haotian Xuanzhen menyembunyikan asal-usul iblis surgawi, dan dia adalah satu-satunya di seluruh keluarga Haotian. Untuk menghindari kepanikan di keluarga Haotian, Ye Chen juga cukup perhatian, dan meninggalkan surat atas nama Haotian Xuanzhen. Isi surat itu juga sederhana, saya akan menjemput perempuan. Untung juga Haotian Xiyue tidak ada di rumah, jika tidak, dia pasti akan menjadi gila, jika dia tidak membawa ayah mertua yang curang, jika dia tahu, ayahku akan dipukuli sampai mati oleh ibuku. Ketika dia kembali ke rumah. Perpisahan dengan keluarga Haotian, Ye Chen tidak berhenti, dan memasuki dunia fana lagi, menuju ke selatan sepanjang jalan, mencerminkan perubahan waktu, berjalan sendirian, seperti reinkarnasi terakhir, mencari reinkarnasi. Keluarga kerajaan Great Chu, dia mengambil Taiyi yang asli. Jelas, lelaki tua itu juga memenangkan hadiah besar. Mungkin keberadaannya terlalu tersembunyi, dan diperhatikan oleh Dacu Huangyan, yang mengejarnya jutaan mil. Ning Kai Chen bersamanya. Pasangan ini benar-benar bertekad, dan mereka mengejarnya jauh-jauh dari lembah Siling. Di tengah-tengah bumi, saya akhirnya tahu bahwa saya adalah Tuhan Surga. Ye Chen tidak akan pernah mengungkapkan rahasianya, agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Setelah itu, kuil Taiwang, kuil Kaisar Pemakaman Surgawi, dan Zanlong Zong dari Zanwang semuanya memiliki sosok Ye Chen. Ketiga tanah leluhur Kaisar ini tidak mencium aura iblis, tetapi Long Teng dan Xiao Chen, keturunannya dari Kaisar, adalah para pencuri. Ini emosional, dan ini tengah malam, jadi mari kita kesampingkan untuk diskusi. Masih divan yang santai, seringan air jernih, dan menjadi nelayan, untuk mengolah pikiran dan sifatnya. Ye Chen tidak pergi ke istana Guanghan Kaisar Bulan, tetapi hanya mewariskan ilmunya kepada Kaisar Bulan. Dengan cara yang samar, dia melihat Qianxiang Yue, mengenakan jubah, mandi di bawah sinar bulan, hanyut, dan melanjutkan perjalanan. Jalan untuk menemukan Shen Xuanfeng, jika bukan karena invasi iblis surgawi, dia mungkin tidak akan kembali ke Dacu. Saat fajar mendekat, Ye Chen memasuki sekte suci naga langit. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, dia keluar dan melihat bahwa dia sedang membawa seseorang di tangannya, lebih tepatnya, dia sedang membawa seekor keledai. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah Raja Qi. Adikmu, siapa kamu? Teriak Qi Wang, keempat kuku keledai itu berdebar kencang, tetapi mereka tidak dapat melepaskan diri dari pengekangan, dan mereka tidak tahu harus pergi kemana. Mereka tertidur tepat dan tertangkap. Kapan Dacu datang? Mengapa kamu tidak memberi tahu saya, sehingga saya dapat menunjukkan kebaikan saya sebagai tuan tanah? Ye Chen tersenyum, cukup sadar diri, dan menarik lonceng yang tergantung di leher Raja Qi, harta karun itu.
Keledai ini, semuanya ada di bel, setelah bertahun-tahun, masih belum berubah. Mendengar suara ini, Raja Qi terkejut, mengangkat kepala keledainya, dan berkata ragu-ragu, Ye Chen. Raja Qi lelah setelah berjalan jauh, jadi dia mengistirahatkan kakinya. Lembut, sangat lembut. Qi Wang tersenyum menjijikkan, dan terlihat bahwa Ye Chen menggunakan tubuh Jining Suang. Alih-alih marah, dia sangat menikmatinya, itu benar-benar halus dan lembut. Ye Chen tidak berbicara, dia mengeluarkan cambuk ajaib, dan mengalahkannya sepenuhnya. Kali ini, Qi Wang jujur, menundukkan kepala keledainya, dan tidak banyak bergerak. Kamu belum menjawab pertanyaanku, kenapa kamu ada di sini? Ye Chen berkata sambil tersenyum. Temukan leluhurku. Raja Qi menggelengkan kepalanya, merasa pusing. Ye Chen mengerti, mengetahui siapa leluhur Qi Wang, tidak ada orang lain selain Qilin Jiu Chen yang agung, dan mendengar nada Qi Wang, Jiu Chen kemungkinan besar akan dirampok. Tidak akurat untuk mengatakan bahwa itu adalah leluhur, karena keduanya tidak memiliki warisan darah sama sekali. Jika ada hubungan, itu adalah sinar darah asli Jiu Chen di tubuh Raja Qi. Kalau tidak, bagaimana mungkin seekor keledai yang tidak dapat diandalkan ada hubungannya dengan unicorn prasejarah? Berbicara tentang unicorn prasejarah, mata Ye Chen berbinar, pria itu penuh dengan harta, terutama darah asli, yang benar-benar mendominasi dan jauh lebih baik daripada obat mujarab. Coba hitung, leluhurku, apakah dia masih hidup? Tanya Raja Qi. Hidup, nasib sangat sulit. Ye Chen tersenyum, meskipun dia tidak tahu di mana Jiu Chen berada, tetapi nasibnya nyata, lebih keras dari pelat baja, satu-satunya unicorn yang tersisa di dunia, atau di tingkat prasejarah, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Anda akan mati jika Anda mati, dan para dewa tidak berani menerimanya? Mendengar apa yang dikatakan Ye Chen, hati Qi Wang yang menggantung akhirnya jatuh ke tanah. Aku hampir percaya ketika aku mengatakan aku datang untuk menemukan leluhurku. Ye Chen menghela nafas dan mendecakkan lidahnya, duduk di punggung Raja Qi, menghitung harta di lonceng. Tidak banyak harta di lonceng, omong kosong, aku benar-benar datang untuk menemukan seseorang. Ya, kamu bisa mencuri segel surgawi istana Zanlongzong, sungguh menakjubkan. Ye Chen hanya fokus menghitung harta, dan tidak mendengarkan pembelaan Raja Qi sama sekali. Aku melarikan diri dari Anda. Jika Anda mengatakan sesuatu yang baik, Anda datang untuk menemukan leluhur Anda. Siapa yang akan mempercayainya? Pada saat ini, bahkan jika itu adalah tekadnya, dia tidak bisa tidak mengagumi Raja Qi. Jika Anda berani datang ke Dacu untuk mencuri barang, Anda juga berbakat, jadi Anda tidak takut dirampok oleh orang Dacu kami. Ekspresi Raja Qi menjadi sangat malu, dan dia tertangkap basah. Jangan ditinta, cepatlah. Sambil menghitung harta, Ye Chen memegang cambuk ajaib di tangannya, dan mengetuk Raja Qi lagi. Dia benar-benar menggunakan keledai ini sebagai tunggangan. Qi Wang ingin memarahi ibunya, tetapi setelah memikirkannya, lupakan saja, betapapun tidak jujurnya dia mungkin akan diseret oleh Ye Chen dan direbus, bukan menyombongkan diri, Ye Chen benar-benar melakukannya. Satu orang dan satu keledai, berjalan di langit sungguh seperti pemandangan yang indah. Dengan cara ini, Ye Chen tidak lagi membosankan. Keduanya berhenti dan pergi ke pegunungan roh satu demi satu, tetapi tidak melihat asal-usul iblis itu lagi. Misinya juga dianggap telah berakhir. 9 hari kemudian, dia kembali ke Nanchu, dan ketika dia melewati tembok kota Nanchu, dia membawa pergi Manshan. Lalu, langsung ke Dan City. Danceng malam ini sedikit berbeda dari masa lalu. Jalanan berantakan, dan ada banyak alkemis, tetapi semuanya memiliki hidung memar dan wajah bengkak. Bahkan Kaisar Semu pun tidak terhindar. Ye Chen mengangkat alisnya, menunggang keledai, melihat ke kiri dan ke kanan. Tak perlu dikatakan, seseorang datang ke Danceng untuk membuat masalah, dan dia pasti pandai berkelahi. Melihat pembuat onar itu, mulut Ye Chen berkedut, dan dia tidak berani menunggang keledai lagi. Dia memang karakter yang kejam, dia tetap cantik, menawan dan jahat, bukankah dia hanya iblis? Dia mengacaukan Pil City, dan hampir menjatuhkan Pil Mansion. Lebih dari 80% alkemis di Pil City dipukuli olehnya, dan kebanyakan dari mereka masih terbaring di ranjang rumah sakit. Dengan temperamen seperti itu, apakah Danceng memprovokasimu? Ye Chen cemberut. Dewa ini mengalahkan orang, apakah kamu masih membutuhkan alasan? Kata roh jahat itu dengan acuh tak acuh.
Mendengar kata-kata ini, sudut mulut Ye Chen berkedut lagi, begitu sombong, apakah dia tidak takut disambar petir? Bahkan dia ketakutan, apalagi Qi Wang yang hanya berbaring di tanah dan tidak berani bangun. Berbaring dengan baik, berbaring dan aman. Roh jahat itu tetap diam, menjentikkan tas penyimpanan, dan menggantungnya di depan Ye Chen. Sebelum Ye Chen membukanya, dia bisa tahu apa yang ada di dalamnya hanya dengan melihatnya. Harta karun King Yishui adalah semua bahan yang digunakan untuk menyempurnakan pil kebangkitan 9 putaran, dan setidaknya ada selusin jenisnya. Sekarang, dia mengerti mengapa iblis membuat keributan di Pil City, mereka pasti mencari bahan, kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan, bukankah mereka baru saja mulai bertarung? Untuk Mu Liu Qing, dia akan melakukan apa saja, mencuri harta seseorang, dan memukulinya dengan baik. Setelah iblis pergi, Qi Wang bangkit, kaki dan kakinya lemah, dan dia tidak bisa diam. Ye Chen baik-baik saja, dia sudah dipukuli di wajahnya, dan dia sudah menjadi babi mati yang tidak takut air mendidih. Keduanya memasuki rumah dan akhirnya melihat Dan Qi lagi, dan pencuri itu terluka parah. Ye Chen batuk kering, menyegelnya, memasukkannya ke dalam kuali, lalu berbalik dan pergi. Adapun pemukulan sang alkemis, dia hanya bisa berduka dalam diam dan menyelesaikan perhitungan dengan roh jahat. Dia tidak berani. Semua yang berasal dari iblis yang tersembunyi di dalam tubuh telah dibawa pergi, kecuali Xiong Er. Di malam hari, saat Ye Chen kembali ke Heng Yue, dia licik seperti pencuri. Raja Qi tampak bingung, dan kembali ke rumahnya seperti seorang pencuri. Ye Chen mengabaikannya, dan menggunakan Zhou Tian untuk menyembunyikan nafasnya. Dia berhati-hati agar tidak terlihat oleh orang lain. Tepatnya, dia takut Jining Suang akan melihatnya. Kalau tidak, dia akan datang kepadanya untuk mengubah tubuhnya. Bagaimana saya bisa mengubah pemahaman saya tentang harta ilahi? Di puncak Gunung Xiong Er, Tuo itu tidur nyenyak, bukan tidur di tempat tidur, tapi tidur di pohon, diikat dengan 5 bunga, tergantung di pohon, di sini, mendengkur keras. Pria gendut ini memiliki hati yang besar, kata Raja Qi dengan sungguh-sungguh. Ye Chen tahu betul bahwa orang yang mengikat Xiong Er pasti Tang Ruxuan, dan dia tidak suka tidur di ranjang yang sama dengannya, makan cambuk harimau sepanjang hari, siapa yang tahan, akan lebih nyaman untuk melakukannya. Ikat dia. Bagaimana dengan saudara yang baik? Ye Chen melambaikan tangannya, dan Xiong Er membawanya pergi. Sebelum pergi, dia tidak lupa meninggalkan pesan untuk Tang Ruxuan, cerai, aku menceraikanmu. Pada malam hari, Ye Chen bersembunyi di luar angkasa dan tidak kembali ke Yunfeng sama sekali. Sangat disayangkan bahwa dia masih meremehkan Jining Suang, kekuatan perseptualnya sombong, dan baru saja ketika dia keluar dari gerbang gunung, dia melihat Jining Suang berdiri dengan anggun, jadi mengapa dia tidak menunggunya di sana saja? Tampan, sangat tampan. Melihat tubuh fisiknya, Ye Chen memuji lagi. Ubah tubuh. Jining Suang melangkah maju, menunjukkan tanda-tanda menjadi gila. Mengapa Cusuan tidak mengenakan pakaian apapun? Ye Chen menghela nafas ringan, lalu mengulangi trik lama. Dia meletakkan kepalanya di atas kakinya dan melihat ke belakang Jining Suang. Kemampuan aktingnya tidak biasa. Namun, tidak peduli seberapa hebat keterampilan akting saat ini, itu tidak berguna. Jining Suang bahkan tidak memandangnya, hanya menatapnya seperti itu. Setelah ditipu sekali, bagaimana saya bisa ditipu untuk kedua kalinya? Saya kurang IQ, tapi saya tidak bodoh. Rutinitas tidak berhasil untuk saya. Ye Chen menghela nafas, melangkah ke atas batu, dan melihat ke langit pada sudut 45 derajat. Ada daun-daun berguguran, dan dia memanfaatkan pemandangan itu pada waktu yang tepat. Kemauannya berangsur-angsur membaik. Dahulu kala, ada cinta yang tulus di depanku. Aku tidak menghargainya. Aku menyesalinya setelah kehilangannya. Hal yang paling menyakitkan di dunia adalah ini. Jika Tuhan memberiku kesempatan lagi, aku akan mengatakannya padanya. Kata-kata Ye Chen penuh kehangatan, terhadap tubuh peri, memantulkan cahaya bulan yang cerah, apa yang dia katakan penuh kasih sayang, dan seluruh rangkaian garis tidak memiliki rasa ketidaktaatan. Di dalam kuali, Raja Qi gemetaran di sekujur tubuhnya, merinding jatuh di lantai, dia benar-benar meremehkan Kaisar Chu yang besar ini, bagaimana dia bisa bertindak terus terang, bagaimana dia bisa mempelajari kata-kata jahat seperti itu. Dia menghela nafas dan mendecakkan lidahnya, tetapi Jining Suang tertegun di sana, matanya kabur, ekspresinya kabur, dia terpesona mendengarkan,
Dan dia sedikit pemalu. Ini adalah pertama kalinya Ye Chen mengucapkan kata-kata cinta padanya, dan dia sedikit mati rasa anakku, tapi itu jatuh di hatiku, tapi aku sangat senang. Namun, ketika dia memalingkan muka, hanya ada daun-daun berguguran di atas batu, dan tidak ada Ye Chen. Dia berdiri di sana dengan bodohnya, dan tidak bereaksi untuk waktu yang lama. Apakah saya ditipu lagi? Saat ini, Tuan Muda Ye telah melakukan perjalanan ratusan mil, seperti sebelumnya, dengan angin, guntur, dan kilat sepanjang jalan. Saya harus mengatakan bahwa semakin dia melakukan pekerjaan menipu istrinya, semakin baik dia. Fakta telah membuktikan bahwa Jining Xuang benar-benar belajar menjadi pintar setelah ditipu olehnya beberapa kali, dan dia akan lebih banyak ditipu di masa depan. Pertanyaan seperti IQ harus diambil perlahan. Sulit, sebagai seorang suami, terikat tugas. Sungguh sia-sia memiliki menantu cantik yang tidak membutuhkannya, dan membawanya pergi. Raja Qi melengkungkan bibirnya lebih dari sekali. Ye Chen mengabaikannya, dan kecepatannya meningkat tajam. Di hutan bambu kecil gerbang Tianxuan, Dong Huang Taixin belum beristirahat, atau dengan kata lain, dia sedang menunggu Ye Chen, sepoci teh kuno dengan aroma yang kuat, yaitu teh untuk pencerahan, dan hanya dia yang memilikinya. Di seluruh Great Shu, saya selalu membuat teh ketika saya kembali, tidak bisakah saya mengubahnya menjadi sesuatu yang lain? Misalnya, daging rebus. Ye Chen masuk dan duduk dengan sadar. Berbicara tentang daging rebus, dia tidak lupa melirik di Qiwang di Kuali. Berlari kemana-mana, apa yang kamu cari? Dong Huang Taixin menatap Ye Chen sambil tersenyum. Episode 2223 ada apa denganmu? Aku mencari harta karun, kata Ye Chen, dan dengan jentikan tangannya, dia melepaskan Hao Tian Xuanzhen, Xiong Er, Mensan, dan Qi, dan Tai Zhenren. Kelimanya dalam keadaan terkunci. Dong Huang melirik terlalu tajam, senyuman itu tiba-tiba menghilang, sepertinya petunjuknya telah rusak. Itu asal-usul iblis lagi, tidak bisa dipercaya. Ye Chen menuangkan tehnya sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Dong Huang Taixin mengerutkan kening. Dalam beberapa bulan terakhir, saya telah melakukan perjalanan ke seluruh Dacu, dan hanya ada 5 dari mereka untuk saat ini. Bagaimana menurutmu? Dong Huang Taixin menatap Ye Chen. Pilar setan langit. Ye Chen menceritakan 4 kata ini tanpa memikirkannya, dan berkata dengan santai, saya telah bertemu setan surgawi lebih dari sekali di lubang hitam ruang angkasa. Di masa lalu, Zuxian Zhenhuafan pernah membantai satu Wuking the dasar pilar iblis surgawi, tidak mungkin bagi mereka untuk bertahan hidup di surga. Belum tentu. Dong Huang Taixin menggelengkan kepalanya dengan ringan, sebelum invasi iblis surgawi pertama di masa lalu, tidak ada pilar Optimus sebagai fondasinya. Dan masih ada Raja Iblis yang turun, dan mereka masih bisa bertahan di Dacu, tidak menutup kemungkinan bahwa Iblis menggunakan semacam metode rahasia untuk mempertahankan asal mereka. Tapi, kali ini berbeda. Ye Chen mengambil sikap napas dalam-dalam, saya dapat dengan jelas melihat bahwa ada sepasang mata yang menatap saya menganggapnya sebagai tatapan maut. Dong Huang Taixin tidak mengatakan apa-apa, dan mengambil batu transmisi suara tingkat kaisar, si Ken, cepat kembali ke gerbang Tianmen. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menantang kerutan, apakah kamu akrab dengan putra wajah itu? Dia juga milik Tianxuanmen saya. Dong Huang Taixin berkata perlahan, memberitahu Ye Chen rahasianya. Misinya adalah untuk memeriksa semua domain, untuk mencegah iblis surgawi menyelinap masuk. Mendengarkan kata-katanya, Ye Chen menghela nafas dan mendecakkan lidahnya, bahkan putra pesawat adalah anggota Sekte Tianxuan, dia tidak bisa bayangkan berapa banyak kekuatan yang masih tersembunyi di Sekte Tianxuan yang misterius. Kali ini, jika Dong Huang tidak mengatakannya dari hatinya, Tuhan tahu kapan dia akan tahu. Namun, putra pesawat yang legendaris itu tidak mencemarkan reputasi Sekte Langit. Belum lagi yang lain, mari kita bicara tentang invasi iblis surgawi. Jika si Ken tidak menembus formasi Kaisar Surgawi dan memberitahu langit sebelumnya, saya khawatir surga akan menghadapi lebih dari satu Kaisar Iblis Surgawi dan satu Canye Demon Emperor Surga, belum lagi 2, bahkan lebih. Dalam arti tertentu, seorang putra pesawat cukup untuk melawan ratusan juta pasukan. Yang dia maksud bukanlah kekuatan tempur, tetapi efeknya. Bahkan formasi Kaisar Langit dapat menerobos. Di bawah Kaisar, tidak ada seorang pun dapat membandingkan. Berjalan melalui berbagai domain sesuka hati, kemampuan ini sangat bagus.
Ye Chen bergumam sambil menggosok dagunya, dan diam-diam berpikir bahwa ketika si Ken datang, dia akan pergi ke domain lain bersamanya. Kemungkinan besar ada reinkarnasi Dacu, dan dia harus membawa mereka pulang, ini adalah misi hidupnya. Hutan bambu kecil terdiam, menunggu si Ken. Setelah 2 cangkir teh, Ye Chen bangkit dan bersandar di depan Xiong Er, berniat menggunakan seni iblis menelan surga untuk menyedot asal-usul iblis di tubuhnya. Namun, dia gagal, jejak asal iblis surgawi telah bergabung dengan Xiong Er, dan asal iblis penelan surga menelan Xiong Er, bersikeras untuk menelannya dengan paksa tidak berbeda dengan membunuh Xiong Er. Dong Huang Taixin tetap diam, dan hanya memandang Ye Chen dari waktu ke waktu. Meskipun kaisar ini melakukan hal-hal yang tidak tahu malu, dia tidak mengatakan apa-apa kepada saudara-saudaranya pada saat-saat kritis. Ye Chen duduk lagi, mengistirahatkan dagunya dengan kedua tangan, bosan, kapan dia akan datang? Jangan khawatir, dia akan datang. Dong Huang Taixin melambaikan tangannya dan dengan santai membuat teh untuk menutupi kekhawatiran dan firasat buruknya. Sekali lagi, suasananya penuh, dan ada kandang yang kabur. Ye Chen berhenti bertanya, duduk bersila, dan memanggil api teratai merah dengan pikirannya. Teratai merah Ye Huo yang angkuh masih belum masuk, jadi untuk berbicara, itu tidak tunduk, belum lagi Ye Chen, api peri hampir meledak, jika Ye Chen tidak menghentikannya, itu akan menelannya. Mata Dong Huang Taixin sangat dalam. Tingkat api abadi saat ini telah melampaui 9 api abadi bela diri, mungkin itu benar-benar dapat menciptakan api kekacauan, dan kekacauan Mu Liu Qing kembali ke sumber, dia telah bertahan, dia memang sombong. Ketika dia melihatnya, Ye Chen tiba-tiba berdiri, tanpa peringatan apapun, yang membuat tubuhnya yang halus bergetar. Ada apa denganmu? Dong Huang Taixin berkata dengan marah. Ada seseorang yang harus dirampok untuk melewati level itu. Ye Chen menatap ketiadaan, Dao Yun Zhou Tian berevolusi di matanya, terjalin dengan kekuatan misterius, memberkati kekuatan mata, dan dapat melihat apa yang orang lain tidak bisa. T melihat. Memang, dia bisa melihat menembus, tapi Dong Huang terlalu berhati-hati, tapi dia tidak bisa melihat apapun. Beberapa orang yang melewati kesengsaraan, tetapi sekte Tianxuan saya, tanya Dong Huang Taixin. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya menjentikkan tangannya dengan ringan, mendorong awan berkabut. Sekarang, Dong Huang Taixin juga bisa melihatnya. Tetapi ketika dia melihat ini, dia berdiri dan melihat ketiadaan. Matanya yang indah hampir menyempit menjadi garis, dan dia bisa melihat untaian pelangi peri melewati kabut. Setiap helai mewakili seseorang yang telah melewati kesengsaraan. Jumlahnya lampu peri berbagai warna sangat besar sehingga tidak dapat diperkirakan. Tentu saja, mereka yang melewati kesengsaraan, tanpa kecuali, semuanya adalah manusia prasejarah. Kegilaan Yingji sudah berakhir. Ye Chen dan Dong Huang Taixin bergumam, dan mereka berdua berpikir begitu, menatap kehampaan tanpa menyipitkan mata. Begitu banyak orang prasejarah yang lulus ujian, mungkin orang yang lulus ujian selanjutnya adalah orang-orang dari surga. Sayang sekali mereka berdua menonton sepanjang malam, tetapi mereka tidak melihat setengah dari makhluk surgawi melewati kesusahan. Ye Chen mengerutkan kening, mengapa hanya ada orang dari ras prasejarah? Dong Huang terlalu patah hati, dan dengan pengalamannya, sulit untuk dijelaskan. Segera, dia melihatnya membuat segel dengan satu tangan, dan sebuah tablet batu naik dari tanah, yang setinggi 10.000 kaki. Di atasnya, ada semua tablet Giok Yuan Shen, yang semuanya adalah tablet Giok Yuan Shen Kaisar Ying Jiezun. Klik, klik. Begitu prasasti itu keluar, terdengar suara keras, yang merupakan suara tablet batu Giok Yuan Shen pecah. Satu demi satu, setiap bagian hancur, menandakan penguburan Kaisar Zun dari Tianxuanmen. Berhenti, berhenti untukku. Hati Dong Huang merintih, matanya yang indah dipenuhi dengan air mata, seperti anak kecil yang tak berdaya. Dalam kepanikan, dia menembakkan cahaya peri, mencoba menghentikan tablet batu Giok Yuan Shen agar tidak pecah. Itu adalah kehidupan yang segar. Tidak hanya semi Kaisar Tianxuanmen, tetapi juga kerabat dan rekan seperjuangannya. Namun, semua yang dia lakukan sia-sia. Klik, klik. Diiringi dengan suara yang renyah, tablet Giok Yuan Shen yang tergantung di tablet batu masih pecah sepotong demi sepotong, tidak hanya tidak berhenti, tetapi kecepatannya masih semakin cepat, memusnahkan cahaya ilahi sepotong demi sepotong. Jika dihitung dengan 10%, setidaknya 80% plak Giok Yuan Shen rusak.
Artinya, lebih dari 80% Kaisar Semu Tianxuanmen yang harus dirampok dimakamkan. Anda tidak adil. Dong Huang Taixin mendesis lagi, menunjuk ke langit, wajahnya penuh dengan air mata, dan kata-katanya penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Ini adalah keluhan untuk 10.000 alam. Begitu iblis menyerbu, pertempuran surga begitu tragis. Di sisi lain, hampir tidak ada korban jiwa, orang-orang yang melewati kesengsaraan kali ini adalah semua orang dari dunia prasejarah. Tidak hanya tidak ada di surga, tetapi orang sering jatuh. Dunia macam apa ini? Ledakan. Pada saat ini, tiba-tiba ada guntur di langit, dan kutukan marah Dong Huang Taixin tampaknya telah menyinggung langit, dan mengirimkan momok yang mengerikan, guntur dan kilat gelap tiba-tiba muncul, berlama-lama di Dong Huang Taixin. Engah. Dong Huang Taixin memuntahkan seteguk darah, terhuyung-huyung dan bahkan tidak bisa diam. Memang, dia menyinggung para dewa, memprovokasi murka para dewa, dan menyiksanya dengan kejam. Wajah Ye Chen pucat, dan dia melihat potongan-potongan plak giok Yuanshen yang hancur, mengepalkan tinjunya dengan erat, mungkin dengan kekuatan yang terlalu besar, kukunya menembus telapak tangannya, dan darah keemasan mengalir di antara jari-jarinya. Engah. Dengan hembusan angin sepoi-sepoi, dia juga menyemprotkan darah. Dong Huang Taixin mengutuk langit, jadi mengapa bukan dia, dewa yang kejam, yang mempermainkan dunia seperti ini, itu benar-benar membuat marah manusia dan dewa. Raja Qi ketakutan dan berlari keluar dari kuali, tetapi didorong ke dalam kuali oleh Ye Chen. Keledai ini masih sangat manusiawi, dia selalu ingin keluar untuk membantu, tetapi dia tidak bisa keluar melihat Dong Huang Taixin disiksa oleh para dewa, saya benar-benar tidak tahan, sangat menyedihkan. Ye Chen acuh tak acuh, dan dikutuk oleh surga untuk Dong Huang Taixin, tanpa emosi apapun. Siapapun yang mengenalnya dengan baik tahu bahwa semakin diam dia, semakin menakutkan dia, seperti binatang prasejarah yang telah tidur lama, akan bangun, dan begitu marah, seluruh dunia akan bergetar. Entah kapan, aku melihat hutan bambu kembali tenang. Ye Chen baik-baik saja, semua momoknya diserap oleh tubuh momok, tetapi Dong Huang sangat patah hati, sangat sedih, dia duduk diam di sana, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pakaian peri putih bersih berlumuran darah, dan semuanya adalah terukir oleh momok setiap bekas luka di tubuhnya berwarna merah dan mencolok. Keduanya terdiam, yang satu seperti patung es dan yang lainnya seperti patung batu, tidak bergerak. Pada saat ini, mereka tampaknya bisa melihat senyum nakal Hong Huang melalui kabut. Tawa semacam itu adalah kegembiraan, sombong, dan telanjang. Provokatif. Saat angin bertiup, Kaisar Bulan dan Tian Jiu bermanifestasi satu demi satu. Tanpa urutan tertentu, Nai Shiken, Tian Lao, Di Lao, dan satu-satunya Kaisar Tianxuanmen yang tersisa juga datang. Ketika mereka melihat plak giok Yuanshen yang hancur, tubuh semua orang bergetar secara bersamaan. Tragis, terlalu tragis, lebih dari 80% Kaisar Semu Puncak tidak mati di medan perang, tetapi dimakamkan di Yingji. Pukulan semacam ini bisa disebut menghancurkan. Tiba-tiba, Dong Huang bangkit terlalu bersemangat, dan berjalan menuju luar hutan selangkah demi selangkah dengan langkah terhuyung-huyung, selangkah demi selangkah, dengan jejak kaki berdarah, punggungnya berubah-ubah dan suram, seolah-olah dia kehilangan energinya. Para kaisar semu diam, mereka belum pernah melihat Dewi Kunlun begitu dekaden. Kaisar Bulan mengikuti, dan keadaan pikiran Yi Dong Huang Taixin saat ini tidak lagi cocok untuk mengendalikan gerbang Tianxuan, dia perlu tidur untuk jangka waktu tertentu, dan Dewi Kunlun juga harus beristirahat. Di belakangnya, semua kuasi kaisar berdiri di depan prasasti, melihat potongan-potongan tablet batu giok yang rusak. Di antara mereka, ada tuan, murid, kekasih, dan rekan seperjuangan mereka. Terpecah-pecah, terkubur dalam malapetaka, berubah menjadi debu sejarah. Ye Chen juga pergi, situasi seperti itu jelas tidak cocok untuk membicarakan asal-usul iblis. Sebelum pergi, dia juga meninggalkan perasaan spiritual untuk Shiken, dan kita akan membicarakannya nanti. Adapun Xiong Er dan yang lainnya, mereka tinggal di Tianxuanmen, dan sulit bagi mereka untuk pulang dalam waktu singkat. Gerbang Tianxuan di belakangnya benar-benar diselimuti kegelapan. Di bawah bulan, rasa sedih menyelimuti seluruh Great Chu, dan tidak ada kekurangan ratapan, datang dari gerbang Tianxuan, bahkan Supreme Being pun menangis, apalagi Kaisar Zun, pemandangannya benar-benar suram. Aku bisa melihat dengan jelas. Di Gunung Jieming, Di Huang berkata dengan santai. Sungguh pedang Zuxian, itu bahkan bisa mengubah responsnya.
Underworld Emperor mendengus dingin, dan dentang nyaring mengguncang seluruh dunia bawah. Cepat buka bagian itu dan kirim aku kembali ke surga, Di Huang berkata dengan acuh tak acuh. Apakah kamu ingin mengundang Kaisar Langit dari alam iblis surgawi? Kata-kata Kaisar dunia bawah membawa keagungan Kaisar besar, ketika lorong dibuka secara paksa, itu akan menjadi hari penghancuran tiga alam. Episode 2224 Aku selalu merasa ini sebuah konspirasi. Tidak ada cahaya di bulan, malam gelap, dan angin dingin. Di tanah tanpa batas, Ye Chen berjalan perlahan, kesedihan dan kemarahan yang mendalam memenuhi hatinya, dan kemarahan yang mengerikan membutakan pikirannya, dan untuk pertama kalinya, dia ragu-ragu di dalam hatinya sekeras batu. Siapa yang diperjuangkan dan diperjuangkan surga? Apakah itu orang biasa di semua wilayah atau klan besar alam liar? Dewa yang kejam benar-benar memperlakukan dunia sebagai mainan. Mereka yang mati-mati-matian akan mati sia-sia, dan mereka yang menonton teater akan hidup contoh berdarah, merah menyilaukan, mendinginkan hati semua makhluk hidup. Dunia ini hanyalah lelucon telanjang. Langkah Ye Chen menjadi jauh lebih berat, dan perjalanannya ke depan menjadi jauh dan panjang. Ketika kami tiba di Gunung Hengyue, hari hampir subuh. Semua gadis ada di sana, dan ketika mereka melihatnya kembali, mereka semua mengerutkan kening, dan mereka tidak bertemu satu sama lain selama beberapa bulan. Suami mereka sepertinya semakin tua, terutama Jining Xuang, yang merasakan yang paling dalam. Saya baru saja melihat dia tadi malam, tapi dia tidak begitu dekaden. Kehilangan energi, mata redup. Kamu. Chu Xuaner berdiri, dan semua gadis berkumpul bersama. Tidak ada. Ye Chen tersenyum, sedikit dibuat-buat dan pucat. Sarapan seharusnya hangat, tetapi tidak ada tanda-tanda dia. Dia kembali ke kamar diam-diam, jatuh ke tempat tidur dan pergi tidur, benar-benar lelah. Kegilaan bencana yang tragis tidak hanya membuat Dacu jatuh, tetapi juga menyeret Dacu. Dia ke dunia tak terbatas jurang di bagian bawah, begitu gelap sehingga tidak ada cahaya sama sekali. Semua gadis berkumpul di luar pintu, mengerucutkan bibir dan tidak pernah mengganggu Ye Chen. Saat ini, bahkan Jining Xuang tidak lagi memohon untuk mengubah tubuhnya, sebagai seorang istri, dia masih memahami suaminya, dan sesuatu yang besar akan terjadi, jika tidak, Ye Chen tidak akan begitu dekaden. Di tempat tidur, Ye Chen tidur nyenyak seperti orang tua yang sedang tidur. Mungkin, tidak ada yang memperhatikan bahwa api karma teratai merah di tubuhnya sebenarnya melayang menuju api abadi atas inisiatifnya sendiri, dan bergabung dengan api abadi prosesnya sangat mulus, dan tidak ada celah di antara keduanya. Setelah fusi, api peri menjadi semakin luar biasa, dan ada sentuhan Dao Yun yang kacau secara samar. Sebagai tuan, Ye Chen juga diuntungkan. Sumber ekaristi adalah yang paling aktif, dan kekuatan yang saling terkait itu misterius dan kuno, dan itu mengembangkan penglihatan dengan sendirinya. Dalam tidur nyenyak, terjadi transformasi, yang menyebabkan semua gadis untuk mengangkat mata mereka. Dari kekacauan, seseorang dapat melihat evolusi segala sesuatu. Setiap gunung, setiap sungai, setiap tumbuhan dan setiap pohon memiliki spiritualitas, yang terintegrasi dengan cara Ye Chen. Malam tiba dengan tenang, namun malam ini tidak sedamai yang dibayangkan. Jika Anda mendengarkan dengan seksama, Anda dapat mendengar suara ratapan dan tangisan yang dipancarkan dari bintang-bintang. Mereka adalah para biksu dari surga, leluhur dari terlalu banyak kekuatan, leluhur dari keluarga, semuanya terkubur dalam malapetaka, dan potongan tablet batu giok Yuanshen yang rusak sulit untuk dirakit. Di sisi lain, Hong Huang tertawa dengan tidak hati-hati, sepertinya merayakan kembalinya bencana, dan sepertinya mengejek langit 10.000 wilayah, wajah jahat itu menakutkan. Anda tidak adil. Raungan marah yang mengguncang alam semesta, raungan dari jiwa. Ledakan. Kemudian, terdengar suara gemuruh yang mengguncangkan langit, dan Tuhan murka. Di malam ini, saya tidak tahu berapa banyak orang yang dikutuk oleh Tuhan, dan saya tidak tahu berapa banyak orang yang mati di bawah penghukuman Tuhan. Langit berbintang yang luas disertai dengan darah dan air mata, luka dan rasa sakit. Di puncak Hengyue Zong Yunfei, Ye Chen tidur selama 3 hari. Selama 3 hari, penglihatan Ying Jie melewati level sering muncul. Namun, tanpa kecuali, mereka semua adalah orang-orang dari zaman prasejarah. Mereka tidak melihat salah satu surga. Tidak hanya mereka tidak melihat mereka, tetapi lebih banyak kaisar semu dari langit mati dalam bencana. Serangan itu menjadi semakin banyak parah, tetapi itu tidak mempengaruhi dunia prasejarah.
Satu pasang surut dan pasang surut lainnya, kesombongan prasejarah menjadi semakin sombong. Baru beberapa bulan hening, dan Hong Huang akan bergerak lagi untungnya, hiruk-pikuk bencana belum berakhir, meskipun mereka masih memiliki beberapa keraguan, mereka tidak menyalakan api perang dengan gegabah. Tidak ada perang yang luar biasa, yang juga memberi surga kesempatan untuk bernafas. Bukan karena mereka takut banjir, tetapi karena terlalu banyak orang yang terluka parah ketika iblis menyerbu. Iblis surgawi telah diusir, akankah mereka takut prasejarah? Yun Feng mengantarkan malam lagi. Gadis-gadis itu duduk dengan tenang di bawah pohon tua dan melihat ke kamar Ye Chen lebih dari sekali, tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran mereka. Di kamar, Ye Chen sedang tidur nyenyak, dan masih belum ada tanda-tanda bangun, alisnya selalu berkerut secara tidak sengaja, seolah-olah dia mengalami mimpi buruk yang mengerikan. Dalam kegelapan, dia sepertinya melihat mata itu lagi, dalam dan sunyi, sangat besar, menatapnya dengan tegas, cahaya sihir merah yang berkedip-kedip penuh dengan kekuatan sihir yang tak tertahankan, menyebabkan pikirannya bergidik lagi dan lagi. Dia sudah larut malam ketika dia bangun, lebih tepatnya dia dibangunkan oleh seseorang. Ye Chen bangkit, keluar dari pintu, dan melihat ke pohon tua itu. Duduk di sana sendirian, bukan si Ken. Memegang pisau pahat dan balok kayu di forehand, diukir dengan ukiran kayu. Setiap pisau dan setiap makanan adalah Dao Yun, seperti temperamennya, gaya abadi, Dao Yun alami, seperti Perivana, duduk di sungai yang panjang waktu. Junior Ye Chen, aku telah bertemu senior. Ye Chen melipat tangannya dan membungkuk. Tidak terlalu banyak etiket, duduklah. Si Ken tersenyum, masih tenggelam dalam ukiran-ukiran kayu, dan berkata dengan santai, aku telah melihat 5 orang yang kamu bawa, dan mereka benar-benar luar biasa. Bagaimana menurutmu, senior? Ye Chen buru-buru bertanya pada Dao, tanpa menyipitkan mata, mengharapkan jawaban yang akurat. Pilar Optimus. Si Ken menceritakan 4 kata ini. Mata Ye Chen berkilat cerah, bahkan putra pesawat pun berpikir demikian, yang selanjutnya membuktikan dugaannya bahwa mungkin memang ada pilar Optimus di sudut langit tertentu. Dalam waktu dekat, saya akan berangkat dan menjelajahi berbagai daerah, kata si Chen dengan tenang. Bisakah kamu membawaku bersamamu? Kata Ye Chen segera. Mencari reinkarnasi. Si Ken tersenyum lembut. Ini adalah misi hidupku, junior. Mata Ye Chen sangat tegas. Si Ken tersenyum dan tidak berkata apa-apa, menyetujui saat itu. Keheningannya adalah keheningan mereka berdua, atau dengan kata lain, itu adalah pemahaman diam-diam di antara keduanya. Mereka tidak berani dengan mudah mengungkap bekas luka Tian Xuanmen. Kehilangan itu terlalu tragis, yang membuat orang merasa tertekan. Keheningan yang berkepanjangan adalah yang paling menyedihkan dan penuh kesedihan. Penerus Zhou Tian, bagaimana pendapatmu tentang melewati kesengsaraan kali ini? Saya tidak tahu kapan, saya mendengar si Ken berbicara, dan kata-katanya penuh makna. Dalam hal kemampuan untuk antar jemput domain, Ye Chen tidak sebaik dia, tetapi dalam hal kekuatan supernatural perhitungan dan evolusi, putra pesawat jauh lebih rendah dari Kaisar Chu. Aku selalu merasa ini konspirasi. Ye Chen merenung, aku selalu merasa ada tangan besar yang diam-diam memanipulasi segalanya, dan kegilaan bencana ini ditujukan ke surga 10.000 alam. Tangan besar itu di mulutmu. Itu mengacu pada pedang Xian-Xian. Tebakanmu bertepatan dengan yang suci. Si Ken mengerutkan kening, jika ini masalahnya, maka hubungan antara pedang Zuxian dan klan Hong Huang jauh dari sesederhana itu. Setelah mengatakan itu, dia bangkit dan pergi, dan membuat janji untuk pergi ke daerah lain setelah 2 bulan. Ye Chen tetap diam, dan duduk di bawah pohon tua, mengubur kepalanya di pahatan ukiran kayu si Ken. Malam tanpa kata-kata, dan fajar dalam sekejap mata. Di pagi hari, Ye Chen dan Ji Ningsuang kembali ke tubuh fisik mereka, dan kembali menjadi pria yang baik di rumah. Mereka pergi ke kompor, memasak sarapan untuk istri dan anak-anak mereka, dan bermain dengan anak-anak setelah makan malam. Anak-anak di sini mengacu pada Xiao Yefan dan yang lainnya. Adapun Ye Ling, dia menyelinap keluar beberapa hari yang lalu, dan Tang San Xiao, yang menjadi gila di suatu tempat, akan mendengar tentang perbuatan mereka sesekali. Semua gadis penuh kelembutan, menonton dengan tenang, mereka semua mengerti bahwa Ye Chen akan pergi lagi. Hari-hari biasa adalah yang paling berharga. Yang abadi yang kebetulan berada di atas juga seorang manusia, dan setelah melihat terlalu banyak mayat dan lautan darah,
dia menjadi lelah berkelahi dan membunuh, dan kehidupan biasa menjadi kemewahan yang paling mewah. Di bulan Januari yang singkat, Ye Chen memainkan peran sebagai suami dengan sangat baik, kecuali beberapa aktivitas di tempat tidur, dia sangat kompeten dalam segala hal lainnya. Saya tidak tahu malam yang sepi itu, dia mengenakan jubah, mengambil jubah, dan pergi. Di belakangnya, ada sepasang mata melihat, dan ada juga kelembutan istrinya. Saya tidak tahu berapa lama Ye Chen akan pergi kali ini, punggung yang kabur secara bertahap telah menjadi kenangan abadi. Ye Chen muncul kembali, sudah Tian Xuanmen. Tian Xuanmen hari ini sedikit lebih sunyi daripada di masa lalu, ada lebih banyak zundi tua yang berbaring di bebatuan, minum anggur untuk mabuk, dan hanya melambaikan tangannya dengan lembut saat dia datang. Dong Huang Taixin disegel, dan ketika dia tiba, Kaisar Bulan menjaganya. Dewi Kunlun yang tertidur tidak lagi seperti Ratu Dunia, melainkan lebih seperti wanita lemah, dengan pipi pucat dan ekspresi sedih dan cantik, serta masih ada air mata yang belum kering di sudut matanya. Ye Chen terdiam, entah kenapa tertekan. Setelah sekian banyak kerabat meninggal, bahkan dia, Dewi Kunlun, tidak dapat bertahan lagi. Jika kerabatnya yang dimakamkan, dia mungkin akan jatuh juga. Terlalu tragis. Untungnya, Dewa Pedang Surga masih ada, dan Jian Fei Dao masih ada di dunia. Bahkan jika kenyamanan jiwa terkubur, itu akan menjadi keruntuhan yang nyata. Kaisar Bulan menghela nafas, berbalik dan meninggalkan hutan bambu. Generasi Kaisar tidak bertemu satu sama lain selama beberapa hari, dan mereka juga cukup terlambat, dengan beberapa helai rambut perak yang mencolok. Angin bertiup, Ye Chen juga pergi, dan pergi melihat tablet Giok Yuanshen. Seperti yang dia duga, ada juga kartu giok yang rusak, dan kecepatannya tidak secepat sebelumnya, dan kecepatannya melambat. Kartu giok Kaisar dan Jenderal masih bersinar terang, dan nasib mereka masih padat. Tiba-tiba, dia berbalik. Di luar hutan bambu, Ling Feng, Sang Guan Jiu, dan Yang Xuan datang. Sekarang, mereka semua berada di alam roh kosong, dan bakat mereka cukup untuk menjadi jahat. Secara alami, kultivasi Tian Xuanmen juga sangat diperlukan. Izinkan saya memberitahu Anda, apa yang terjadi, mengapa begitu sunyi. Yang Xuanxin menusuk Ye Chen, melihat postur tubuhnya, mereka bertiga tidak tahu apa-apa tentang itu, atau dengan kata lain, mereka tidak memenuhi syarat. Untuk mengetahui, senang berlatih dengan ketenangan pikiran. Ye Chen tersenyum, berkorban ke gerbang domain, dan menghilang dalam sekejap mata. Mereka bertiga tidak tahu mengapa, memandangi hutan bambu kecil, dan pergi dengan takjub. Setelah melangkah ke langit berbintang, yang didengar Ye Chen adalah melolong. Sampai ke benua Xuan Huang, perasaan sepi seperti itu mengikuti. Ye Chen pergi ke wilayah selatan, dan gelap, dan ada banyak sutra putih tergantung tinggi di Lingshan untuk memberi penghormatan kepada leluhur yang mati sia-sia. Mereka berperang melawan klan Kera Suci, klan Kuiniu, dan Wuxiong Clan, tapi mereka tidak selamat. Setelah itu, Gurun Barat, Kehancuran Timur, dan Beiyue pada dasarnya sama. Tanah suci para biksu yang agung tampak suram pada pandangan pertama, malapetaka telah melanda seluruh langit, kecuali orang-orang prasejarah, kebanyakan dari mereka telah menjadi objek persekongkolan pemakaman, sungguh menyedihkan. Pada akhirnya, dia memasuki Zhongzu dan berdiri di depan Tianzu. Ayo, masuk dan katakan. Tianzu mengangkat tangannya dan membawanya masuk. Dimi juga ada di sana, dengan kaki bersilang, menghisap pipa. Senior, apakah 5 area terlarang juga terpengaruh? Tanya Ye Chen. Kecuali banjir, tidak ada yang selamat. Tianzu menghela nafas. Itu tidak masuk akal, benar-benar tidak masuk akal. Dimi mengutuk dan memuntahkan darah setelah dimarahi. Sepertinya dia sering memarahi langit akhir-akhir ini, dan juga menderita hukuman yang mengerikan dari surga. Tianli, bagaimana bisa ada Tianli? Tianzu mencibir. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, jika memarahi berguna, dia akan memarahi langit ribuan kali, karena tidak ada gunanya, lebih baik diam, suatu hari, dia akan membayar dengan darah dan mencari keadilan. Ayo, Ma Liu, duduklah di atasnya, kata Tianzu sambil mendorong Ye Chen. Ye Chen tertangkap basah, dan didorong ke sebuah batu besar. Itu sangat luar biasa, panjangnya sekitar 3-5 kaki, halus di seluruh, dengan lingkaran cahaya yang tampaknya tersembunyi, dan agregat dao yang tidak dapat dijelaskan, terjalin dan berkembang. Jika Anda dengarkan baik-baik, kamu juga bisa mendengar suara dao agung. Membersihkan dan merantai pikiran orang.
Batu pencerahan, baru saja dibuka, itu murah untukmu. Dimi memarahi, nadanya tidak terlalu baik, menatap Ye Chen, dia selalu ingat ketika orang ini mengancam Tianzu. Episode 2225 Batu Pencerahan Tianzu. Ye Chen batuk kering dan seluruh tubuhnya merinding. Dia selalu merasa bahwa kedua lelaki tua ini akan datang kepadanya untuk menyelesaikan keluhan masa lalu, dan mereka berani mengancam 5 area terlarang dengan bencana. Mereka benar-benar melakukan sedikit terlalu banyak. Wajah tua Dimi sangat gelap, dan dia memiliki keinginan untuk memukul seseorang. Tianzu lembut, dan melambaikan tangannya dengan ringan, memberi isyarat kepada Ye Chen untuk memahami Tao dengan ketenangan pikiran. Ye Chen tertawa, lalu duduk bersila, lalu menutup matanya lagi. Batu pencerahan itu sejuk dan diresapi dengan kekuatan misterius, menghangatkan dan memelihara tubuh sucinya, dan yang paling misterius adalah Dao Tianyin, duduk bersila, sehingga dapat bergema di telinganya dan beresonansi dengan jalannya, dan dia bahkan bisa lihat dengan jelas gumpalan Taoisme mengembara di lautan keilahiannya. Tiba-tiba, hati Ye Chen bergetar, dan dia melarikan diri ke dalam konsepsi artistik yang luar biasa. Konsepsi artistik ini seperti dunia nyata, dengan makhluk murni, nafas agung, gunung agung, hutan peri subur, awan tebal dan kabut, kabur, samar-samar, dan banyak penglihatan dapat dilihat, disertai dengan suara jalan besar, berkembang segala sesuatu di dunia. Pikiran Ye Chen benar-benar hilang, tidak mampu melepaskan diri, dan menyadari Dao. Di dunia luar, dia duduk bersila seperti biksu tua, dengan penampilan harta karun yang serius, tidak bergerak. Jika kamu ingin aku mengatakannya, kamu harus menendang orang ini sampai mati. Dimi berkata dengan tidak senang, dan masih merenung tentang masa lalu, Tang Tianzu diancam, dan dia sangat malu. Aku berkata, ini, asal-usul iblis di tubuhnya. Tianzu berkata dengan heran, asal-usul iblis. Dimi Wenzi berhenti merokok, dan bersandar di depan Ye Chen, menyipitkan mata tuanya sedikit, dan melihat sumber paling orisinal melalui penampilan Ye Chen. Melihat hal tersebut, Dimi pun mengangkat alisnya. Keduanya saling memandang dengan ekspresi aneh. Sebenarnya ada asal setan di tubuh-tubuh suci kuno. Belum lagi melihatnya dengan mata kepala sendiri, rasanya segar hanya dengan mendengarkannya. 3 atau 2 detik kemudian, keduanya menatap Ye Chen lagi, yang satu mengelus janggutnya, yang lain mengelus dagunya, dan mengelilingi Ye Chen, mencoba mengungkap semua rahasia Ye Chen. Tanpa pilar Optimus, dari mana asal-muasal iblis? Surgawi. 1 siklus telah berlalu, bahkan jika ada, itu akan terhapus oleh siklus. Ini aneh. Keduanya berbicara satu sama lain, dan menonton hampir sepanjang malam, tetapi mereka tidak mengerti mengapa. Untuk mengintip keduanya, Ye Chen tidak tahu, seperti patung, tidak bergerak. Selain itu, batu pencerahan benar-benar luar biasa, sederhana dan alami, saya tidak tahu dari umur berapa, ada sedikit lebih banyak cahaya keemasan, yang sangat menyilaukan. Dengan cara ini, 3 atau 5 hari berlalu dengan tenang. Langit sunyi, tidak ada suara, dan 2 orang yang hidup akan dibunuh. Tepatnya, orang hidup lainnya semuanya ada di dalam segel. Sesekali, 2 orang lainnya akan dibuka untuk menggantikan mereka. Tak ada habisnya tahun, mereka semua bertugas dengan cara ini. Itu adalah malam yang gelap lagi, dan semuanya diam. Dimi tokoh besar, berbaring di atas batu, tidur nyenyak, mendengkur keras. Dibandingkan dengan dia, Tianzu jauh lebih pendiam, mengistirahatkan pipinya dengan satu tangan, dalam keadaan tertidur. Dengan kata lain, Tianzu Tianwang benar-benar tidak mengerti gayanya, kedua pria itu sedang bertugas, dan mereka tidak tahu harus mulai dari mana jika ingin melakukan beberapa aktivitas. Pasangan pria dan wanita legendaris lebih bisa diandalkan, dan mereka dapat mengobrol jika tidak ada hubungannya. Ketika Anda menemukan waktu, Anda juga dapat pergi tidur untuk berkomunikasi. Di beberapa titik, Tianzu terbangun, dan langsung melirik Ye Chen. Tapi melihat Ye Chen yang tercerahkan, pelangi ilahi terbang keluar dari Tian Linggai, dan langsung menuju malam, sangat terang di malam hari, dan ketika dia melihat tubuh sucinya, itu ditutupi dengan cahaya keemasan, seperti pengecoran emas, dan nyanyian naga yang tebal dan panjang tidak ada habisnya. Keluar dari tubuhnya, itu adalah suara Tao, dan itu juga suara darah, disajikan dalam suara nyanyian naga, yang tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Katakan saja, orang ini sangat jahat, Dimi juga terbangun, mendesah. Mereka yang telah membantai kaisar tidak sesederhana membicarakannya,
kata Tianzu dengan santai. Di bawah tatapan keduanya, cahaya keemasan dari seluruh tubuh Ye Chen terkonsentrasi di tubuhnya. Hanya karena keuntungan sesekali dari pencerahan, dia menemukan sentuhan keberuntungan, yang merupakan transformasi kecil. Justru karena transformasi kecil inilah kultivasinya sedikit meningkat. Pada saat ini, Tianzu di Mimi semua mengerutkan kening, secara kolektif mengangkat mata mereka, dan melirik Misty Nothingness, dan kemudian mereka semua melihat ke belakang, dan dua pasang mata tua yang dalam tertuju pada Ye Chen. Aku bisa merasakannya, kata Tianzu. Penindasan Kaisar Dao lebih lemah, jawab Dimi. Singkatnya, keduanya diam, hanya menyipitkan mata tua mereka, menatap Ye Chen. Kali ini, mereka berdua tidak merasa mengantuk lagi, jadi mereka duduk di depan Ye Chen dengan tangan di tangan mereka, menonton dengan saksama, karena takut Ye Chen akan menghilang dengan deru. Siang dan malam berganti, matahari dan bulan berputar, diam-diam 3 hari setelah 3 hari. Ye Chen menyadari bahwa peluang tidak terbatas, dan tidak akan selalu ada peringatan, dan akan ada semburan cahaya peri yang terang pada saat ini. Tianzu di Mimi akan melihat ke atas ketiadaan, seolah mengkonfirmasi sesuatu. Semakin kuat basis kultivasinya, semakin lemah penindasan jalan Kaisar. Apa gunanya? Dimi berbicara untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, dan mau tak mau melirik Tianzu. Tianzu terdiam, dan dia juga bingung. Melihat mata Ye Chen, itu menjadi sangat dalam dan tidak terbatas. Dimi bisa merasakannya, dan dia bisa merasakannya sendiri. Jika lebih kuat, penindasan Kaisar lebih lemah. Pada awalnya, saya pikir itu kebetulan, tapi setelah beberapa kali mengintip, sepertinya bukan kebetulan. Apa hubungannya dengan Kaisar Zun? Gumam Tianzu. Mengapa kamu tidak mengundangnya keluar untuk mengenalinya? Dimi bertanya ragu-ragu. Itu juga karena fakta bahwa Raja Surga ada di tengah bencana. Jika saya mendengar Anda mengatakan ini, saya akan menamparkan Anda sampai mati tanpa membicarakannya. Tianzu melirik Dimi, dengan sedikit keagungan pada ekspresinya. Aku akan membicarakannya saja. Dimi terbatuk kering, dan tidak berani mengungkit masalah itu lagi. Tianzu menarik napas dalam-dalam, dan mengeluarkan sebatang rokok. Sambil merokok, dia mengelilingi Ye Chen, yang dapat memengaruhi cara penindasan Kaisar. Betapa jahatnya anak di depannya ini, bahkan lebih jahat daripada Liu Dao, apakah ada begitu banyak orang aneh? Pada hari ke-10, Ye Chen akhirnya bangun. Baru saja ketika dia membuka matanya, dia melihat dua wajah tua, yang hampir menyentuh wajahnya. Kerutan tua itu terlihat jelas. Entahlah, tapi apakah mereka akan menciumnya? Ye Chen terkejut dan hampir jatuh dari batu pencerahan, tertawa terbahak-bahak. Sejujurnya, apa hubunganmu dengan Kaisar Xianwu? Dimifa bertanya, dengan sepasang mata tua yang bijak, menatap lurus ke arah Ye Chen, ingin mengetahui jawaban yang tepat. Tidak apa-apa. Ye Chen segera menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, ini memaksaku untuk menggunakan pisau. Wajah Dimi sangat gelap, dan dia mengeluarkan pisau dapur dari tangannya. Tidak ada gunanya memperbaiki hal-hal ini. Aku akan memotongmu dan memberi mereka makan anjing-anjing. Tianzu masih dapat diandalkan, mendorong Dimi menjauh, dan menatap Ye Chen sambil tersenyum, kultivasi rajin, tapi perasaan aneh apa yang dimilikinya, misalnya ingatan kuno. Mendengar ini, Ye Chen menggelengkan kepalanya lagi. Memang tidak ada ingatan kuno, tapi Ye Chen memiliki perasaan yang aneh, selalu merasa bahwa tekanan antara dunia tidak sekuat sebelumnya. Tetapi dia tidak tahu bahwa itu adalah penindasan jalan Kaisar. Penindasan semacam itulah yang membuat Kaisar Semu di puncak merasa tidak berdaya, seperti parit yang bahkan kematian pun tidak dapat menyeberang. Tianzu Hemidi tidak bertanya lagi, menilai dari ekspresi Ye Chen, dia tidak berbohong, atau dengan kata lain, dia tidak tahu apa-apa tentang itu, hanya satu alam suci besar, bagaimana dia bisa menyentuh penindasan Kaisar Dao. Katakan padaku, jika kamu secara paksa meningkatkan kultivasinya, apakah penindasan terhadap jalan Kaisar akan terus melemah? Tianzu berkata, jika demikian, mungkin seorang Kaisar dapat diciptakan. Apakah itu mudah? Tianzu menggoda tertawa. Apakah begitu mudah untuk meningkatkan basis kultivasi alam suci besar? Mundur selangkah, bahkan jika itu mungkin, bahkan jika itu ditekan oleh cara Kaisar yang sangat lemah, betapa memalukannya jika orang yang menjadi Kaisar adalah orang prasejarah. Canggung. Itu benar. Dimi terbatuk datar, sedikit aneh. Keduanya mengirimkan suara di sini, tetapi Ye Chen menyelinap pergi ke sisi lain,
Bukan karena dia tidak ingin duduk di batu pencerahan lagi, tetapi karena dia memiliki misi lain untuk bergabung dengan Shiken sesegera mungkin. Adapun alasan lainnya, itu karena kedua lelaki tua ini, jika mereka tidak memperhatikan, mereka benar-benar akan dipukuli hingga lumpuh, dan akun mengancam Tianzu saat itu juga akan dilikuidasi. Tianzu Dimi tidak menghentikannya, membiarkan Ye Chen pergi. Melihat jauh dari sisi itu, Tianzu membuat segel dengan satu tangan, dan segera, dia melihat sebuah tablet batu naik dari tanah, tinggi dan megah, seperti yang ada di Tianxuanmen, yang digantung penuh dengan plak Giok Yuanshen, satu demi satu. Semuanya adalah kaisar semu puncaknya. Sekilas melihatnya, bisa dibilang mengejutkan, lebih dari setengah tablet Giok telah rusak, artinya, lebih dari setengah kaisar semu puncaknya telah dikubur. Itu saja, belum selesai, selalu ada satu atau dua bagian yang akan pecah secara tidak sengaja. Sekelompok bajingan tua, menghancurkan langit dan bumi ada di sini, bagaimana mereka bisa terbalik di selokan? Terengah-engah, Dimi tidak bisa menahan kutukan. Meskipun dia memarahi, dia menangis dan kabur mata tuanya dan suara serak membawa perubahan tak berujung. Meskipun Tianzu tidak berbicara, tubuh lamanya bergetar, dan punggungnya membungkuk lagi.